warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Insyaallah kita akan melakukan kita mendengarkan satu buah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab Fadilah Amal tentang pentingnya atau fadilah salat. Malaikat menyeru, padamkan api membakar dirimu dengan salat. Hadis ke-8. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap tiba waktu salat diutuslah seorang malaikat yang menyeru, wahai anak Adam, berdirilah dan padamkanlah api jahanam yang telah engkau nyalakan untuk membakar dirimu karena dosa-dosa. Orang-orang soleh berdiri dan berwudu kemudian mengerjakan salat zuhur. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang terjadi di antara dua salat, dari subuh sampai zuhur. Begitu pula jika tiba waktu asar, maghrib dan isya. Ringkasnya setiap waktu salat terjadi seperti ini. Sesudah isya orang-orang pun tidur. Ada sebagian orang menghabiskan malamnya dengan berbuat kebajikan, salat, zikir dan lain-lain, dan ada yang menghabiskan malamnya dengan berbuat keburukan, zina, mencuri dan lain-lain. Saya ulangi dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap tiba waktu salat diutuslah seorang malaikat yang menyeru, wahai anak Adam, berdirilah dan padamkanlah api jahanam yang telah engkau nyalakan untuk membakar dirimu karena dosa-dosa. Orang-orang soleh berdiri dan berwudu kemudian mengerjakan salat zuhur, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang terjadi di antara dua salat, dari subuh sampai zuhur. Begitu pula jika tiba waktu asar, maghrib dan isya. Ringkasnya setiap waktu salat terjadi seperti ini. Sesudah isya orang-orang pun tidur. Ada sebagian orang yang menghabiskan malamnya dengan berbuat kebajikan, salat, zikir dan lain-lain, dan ada yang menghabiskan malamnya dengan berbuat keburukan, zina, mencuri dan lain-lain. Dari Sirah Tabarani dari kitab Al-Kabir dan Al-Munziri dari kitab At-Targhib. Faidah, banyak kitab hadis yang meriwayatkan hadis yang semakna dengan hadis di atas. Sebagaimana penjelasan yang lalu, berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa diampuni dengan salat karena di dalamnya terdapat istighfar. Oleh sebab itu ampunan ini mencakup dosa kecil ataupun dosa besar dengan syarat benar-benar ada penyesalan dalam hati atas dosa tersebut. Sebagaimana penjelasan dalam hadis ketika yang telah lalu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis sholata salafain nahari, wa yang mafhumnya, dan dirikanlah salat pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam, sesungguhnya kebaikan itu menghapus keburukan. Quran surat Hud ayat 114. Sayyidina Salman radhiyallahu an, seorang sahabat yang masyhur, berkata setelah salat isya, manusia terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama orang-orang yang merasa bahwa waktu malam adalah kesempatan untuk mendapatkan nikmat, keberhasilan dan kebaikan. Maka ketika orang-orang sedang malam itu mereka sibuk sholat. Malam itu akan menjadi malam yang penuh pahala baginya. Kelompok kedua, malam itu menjadi azab dan bencana bagi mereka. Mereka merasa bahwa waktu malam merupakan kesempatan baik untuk berbuat dosa. Malam itu akan menjadi malam bencana bagi mereka. Kelompok ketiga, mereka yang setelah sholat isya langsung tidur. Malam itu tidak menjadi keberuntungan ataupun bencana bagi mereka. Mereka tidak memperoleh apa-apa. Dari kitab Durrul Mansur. Alhamdulillah, satu buah hadis dari Rasulullah SAW tentang pentingnya kita menjaga sholat. Hendaknya taklim seperti ini kita hidupkan juga di masjid-masjid ataupun juga di rumah kita bersama ahli keluarga kita, agar istri dan anak-anak kita juga diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.